Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana min turab wa karamana ala sairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Mudah-mudahan dikekalkan dari nikmat yang sudah diberikan dan ditambah nikmat yang lebih. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa berkumpul bersama Nabi kita, para sahabat, guru-guru kita yang soleh, keluarga kita yang soleh dan solehah, di dalam naungan kemuliaan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahasan yang bulan lalu kita sudah membahas tentang diri, ya, antara nafs, jiwa, ruh, ya. Kemudian sebelumnya kita sudah membahas mengenal Allah, mengenal asma'nya seperti Asmaul Husna, Ar-Rahman Ar-Rahim secara ringkas saja. Kemudian mengenal af'alnya, mengenal sifat. Dan hari ini kita akan membahas sedikit tentang mengenal zat, atau dalam bahasa lain memandang Allah ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua buku yang kita pakai ini untuk membahasnya sebagai pengantarnya. Yang pertama, buku Tanwirul Qulub. Ini ditulis ulama besar Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, wafat 1913 Masehi, termasuk ulama besar dalam tarekat Naqsabandiyah. Yang satu lagi karya Syekh Abdul Qadir Jilani, Sirrul Asrar. Beliau ini yang dikenal dengan rajanya para wali. Karomahnya diriwayatkan oleh ratusan bahkan ribuan orang. Jadi yang meriwayatkan karomah beliau ini secara mutawatir, sampai-sampai ada ulama yang mengatakan, aku tidak menemukan ulama yang diriwayatkan karomahnya secara mutawatir oleh ribuan manusia kecuali karomah Syekh Abdul Qadir Jilani. Walaupun nanti dalam sebahagian kitab manaqib ada yang ditambah-tambah dia kan. Jadi kadang-kadang ya namanya lah, kayak kalau film sinetron dibumbu-bumbui namanya kan. Sehingga nanti keluar dari nalar akal kita. Maka kata guru kita, salah satu guru kita, guru saya, mursyid saya, ketika ada seorang jemaah bertanya, kenapa kita tidak baca manaqib, kitab manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani? Nah, kata beliau, ya, beliau dapat petunjuk di dalam buku itu ada penambahan-penambahan yang sebenarnya kemungkinan besar tidak pernah terjadi, gitu ya. Ya begitulah Bapak Ibu. Walaupun demikian, manaqib itu sebenarnya secara umum bagus dibaca untuk membuat kita lebih kenal dengan guru yang ilmunya kita timba. Ya. Kemudian
tentunya lebih kenal kita, lebih meresap nanti pengetahuannya, dan diharapkan ya lebih lengket, lebih berkah gitu ya. Apabila kita mengenal sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah, maka tentu kita akan semakin cinta, dan membaca hadis-hadis beliau pun mungkin lebih semangat, kan begitu bahasanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam buku ini diberi judulnya di sini, subjudulnya Memandang Wajah Mulia Sang Kekasih. Oh, itu kan. Jadi lagi-lagi saya sebutkan, jangan salah memahami ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini puncaknya adalah menjadi kekasih Allah, pecinta, perindu, dan orang yang sempurna ketaatannya, baik zahir maupun batin. Bukan orang bisa terbang di langit, jalan di atas air. Itu yang dikritik sebagian ulama. Sampai-sampai Syekh Rabi Adawiyah dalam satu riwayat disebut, waktu dia nyari jodoh, Imam Hasan Basri mengajak dia sholat di atas air. Lalu Rabi Adawiyah mengatakan, bukan ini yang ku cari, katanya. Kalau jalan di atas air, ikan di air terus, hidupnya nggak ada masalah, katanya. Kalau bisa terbang di langit, burung tiap hari terbang. Bukan itu yang ku cari, katanya. Jadi yang dicarinya itu sebenarnya orang yang lebih tinggi derajat kewaliannya dari dirinya, yang bisa lebih lebih dekatlah derajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rabiah tidak dapat jodoh karena mencari yang sekufu atau di atasnya, kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membahas secara ini, pakai katakan saja dulu, membahas agama ini kan sumbernya Al-Quran hadis. Kemudian untuk membahas tentang melihat Allah ini, mengenal Allah, melihat Allah ini secara mendalam, maka kita harus menguasai ilmu tasawuf. Ya, dalil ilmu tasawuf itu Al-Quran hadis. Ilmu tasawuf itu dinaungi oleh kalam Allah dan kalam Nabi. Jadi ilmu pokoknya itu ada di dalam Al-Quran dan hadis, dalam sunnah. Ya. Ada 5 sebenarnya bahasan ini. Yang pertama, pendapat ulama itu baik dari kalangan sahabat, tabi'in, sampai kepada mursyid-mursyid yang hidup hari ini. Yang pertama, Allah tak bisa dilihat di dunia dan di akhirat. Ini pendapat sebagian ulama. Ini termasuk pendapat Mu'tazilah sebenarnya, yang mengatakan Allah nggak bisa dilihat di dunia, di akhirat pun tak bisa. Dalil mereka itu Al-Quran. Ya. La tudrikuhul absar wa yudrikul absar. Surah Al-An'am ayat 103. Allah tak bisa dilihat oleh basar, penglihatan mata, dan dia bisa melihat penglihatan mata kalian. Ini pendapat Mu'tazilah. Ya. Mereka mengambil, Bapak Ibu, pendapat ini dalam agama kita tentu banyak yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Hanya saja ada yang pendapatnya lemah. Lemah itu begini, dia memegang satu ayat tapi melupakan ayat-ayat yang lain. Kan gitu kan? Dia memegang satu hadis sahih, tapi hadis sahih yang lain dia terlupakan. Nah, maka dalam usul fikih itu kan ada istilah, kalau ada 2 dalil yang kayaknya bertentangan, cara yang paling pertama dilakukan adalah jam'u wa taufiq, menggabungkannya, memadukan pemahamannya. Nggak boleh dibuang salah satunya. Masa ayat Allah dibuang? Kan nggak boleh. Durhaka kita, Pak. Nah, jadi yang dimaksud di sini melihat di dunia, kata ulama, tak bisa dilihat dengan mata kepala. Dan itu pun pakai mata kepala, bukan pakai mata hati. Nah, gitu pula kan. Kemudian pendapat yang berikutnya, ada yang mengatakan Allah bisa dilihat di akhirat saja. Nah, ini juga pendapat sebagian Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk pendapat Aisyah. Aisyah ini keras loh orangnya. Salah satu beliau katakan dalam hadis Sahih Bukhari, Muslim,
Man zama anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad azamal fariyati 'ala Allah. Azamal fariyah. Serap nih bahasanya nih. Siapa yang mengatakan meyakini Muhammad SAW pernah melihat Allah, melihat zatnya, berarti dia telah membuat dusta yang besar. Wah, hebat kan? Ini hadisnya di Sahih. Lalu ulama yang mengatakan Allah bisa melihat dunia ada juga, ya. Nah, sebagian mereka mengatakan mereka pakai riwayat Ibnu Abbas. Ini kan namanya adu pendapat sahabat besar antara Aisyah dan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan ro'a Muhammadun ro'a rabbahu puadihi bi puadihi marratain. Nabi Muhammad melihat Tuhannya. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam ro'a rabbahu bi puadihi marratain. Nabi Muhammad SAW melihat Allah dengan mata hatinya 2 kali. Sehingga nanti ada yang mengatakan Aisyah itu maksudnya melihat pakai mata yang nggak bisa. Nah, siapa bilang Allah melihat pakai mata gini di dunia, itu yang membuat dosa, pembohong besar. Tapi kalau pakai mata hati, nggak bisa, kata Abbas. Nabi melihatnya 2 kali. Sidratul Muntaha. Dan Aisyah itu waktu itu masih kecil. Nah, itu pula pendapat sebagian ulama kan. Nah, jadi dia tak paham kali tentang Isra Mi'raj itu. Isra Mi'raj itu kan terjadi waktu bulan Rajab, waktu mau hijrah. Sementara Aisyah baru nikahin Nabi, umurnya masih 9-10 tahun. Manalah paham dia itu melihat Allah Isra Mi'raj. Nah, kan gitu. Waktu itu dia nggak paham. Nah, jadi yang dimaksud dengan Aisyah di situ melihat dengan mata kepala di dunia, itu yang bohong, ya. Itu mungkin maksudnya, kata ulama. Jadi hadisnya digabungkan. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil orang yang mengatakan Allah tak bisa dilihat di dunia, tapi bisa dilihat di akhirat. Nah, tadi kan ada yang bilang dunia akhirat tak bisa lihat. Ada yang bilang di dunia tak bisa, di akhirat bisa. Nah, apa dalilnya? Ada juga dalilnya sahih kan? Hadis Muslim. Ta'allamu annahu la yara ahadan minkum rabbahu azza wa jalla hatta yamut. Ketahuilah bahwa seseorang di antara kamu tidak akan bisa melihat Tuhan Allah sampai dia mati. Hatta yamut, sampai mati. Nah, bahasa mati inilah nanti Bapak Ibu dalam dunia tarekat tasawuf disebut, kalau kita berzikir dengan zikir rohani sampai pada makam tertentu, nanti kita akan bisa mengalami mati tabi'i. Ini mati ini dibahas dalam tasawuf. Ada mati tabi'i, mati hissi, mati suri. Ini kan banyak kan? Nah, jadi mati tabi'i nanti pada makam pikir tertentu kita bisa seperti orang mati. Orang mati itu, ya, orang mati sadar nggak Bapak Ibu? Orang mati sadar nggak ruhnya? Hah? Saya barusan tadi kemarin nulis tentang ziarah kubur di Facebook saya. Banyak nanggapi. Jadi saya lihat teman-teman saya, ya, artinya bagaimana bahasanya? Karena tidak belajar ilmu tasawuf mendalam, mereka menganggap orang mati itu sudah mati pasif, nggak bisa apa-apa. Gitu. Jadi seolah-olah ruh itu seperti mati. Nah, jadi saya bilang, coba datangkan dalil ke saya, baik Quran, hadis, yang mengatakan ruh orang beriman itu mati. Ada nggak ayat hadis? Nggak ada yang bisa, nggak ada yang bisa nunjukin, Pak. Nggak ada dalilnya. Ruh itu termasuk makhluk yang dikekalkan Allah. Surga, neraka itu makhluk yang dikekalkan Allah. Kekal karena dikekalkan, bukan karena kekal dengan dirinya sendiri. Ya. Yang hancur itu jasad yang berfisik. Jadi ruh kesadaran itu nggak mati,
nggak hilang dia. Walaupun orangnya mati. Bapak bongkar nanti hadis-hadis tentang orang meninggal wafat, akan ketemu juga ketika pertama kali kita meninggal, kita tuh ya sebahagian orang tidak sadar bahwa dia sudah mati. Karena itu mati itu seperti tidur. Dilihatnya harus dimandikan. Loh, jasad lu kok udah dimandiin katanya. Ya kan? Dilihatnya. Tiba-tiba sudah dalam kubur nanti dia, dalam hadis tersebut, datang muka nakir, berarti aku udah betul-betul mati nih katanya. Udah datang muka nakir. Nanya. Dia lembarnya. Baru dia sadar bahwa dia sudah mati. Tapi pertama meninggal, dia tidak sadar bahwa dia sudah mati. Dianggap kayak tidur aja gitu. Karena mati itu mirip dengan tidur. Ya. Mirip sekali dengan tidur. Kalau kesadaran ruh, ya tetap kesadaran itu tetap pada ruh. Ya. Nah, itu tadi namanya pengetahuan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang Barat ketika dia meneliti ayat tentang tidur dan mati, itu ada kesamaan. Nah, jadi dia masuk Islam gara-gara dia baca ayat Al-Quran yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu kamu tidur menggenggam ruhmu. Dan ruh dikembalikan ketika kita masih panjang umurnya. Dan Allah menahan ruh orang yang sudah sampai umurnya. Artinya ada orang yang tidur, udah tidur gak bangun-bangun lagi. Termasuk salah satu sepupu saya. Dia tidur, habis tidur gak bangun-bangun lagi, udah meninggal. Kenapa? Ruhnya gak dikembalikan, ditahan Allah langsung. Ya, maka mati itu kalau kita mengenal alam ruh, mati itu bukan sesuatu yang ditakuti gitu. Kalau kita paham ruh, alam ruh, mengerti diri kita. Saya kadang-kadang mikirnya begini. Kawan-kawan kita ini pun, walaupun udah doktor, kalau nggak ngaji ruh, ya namanya nggak ngaji, nggak belajar mendalam, tetap nggak dapat ilmu kan. Saya juga begitu sebelum mendalami ilmu ini. Nggak ngerti kita. Ya. Orang yang mati itu ya pindah alam saja sebenarnya kan. Iya kan? Mati apa dimaksud dengan mati? Putusnya hubungan ruh dengan jasad. Itu aja. Jasad tak terhubung dengan ruh. Dulu mungkin saya sebutkan. Apa yang menghubungkan jasad dengan ruh? Napas. Nah, tak percaya saya Ustadz kalau napas yang menghubungkan ruh dengan jasmani. Coba tahan napasnya 1 jam. Kita buktikan. Berani nahan napasnya 1 jam? Hah? Berani Pak? Begitu ditahan napas kita setengah jam, 1 jam, apa yang terjadi? Ya putus beneran kan? Makanya ada orang yang bunuh diri cara menahan napas. Ditahannya napasnya, mati. Nah, maka kalau bahasa guru saya, salah satu rahasianya yang banyak tidak diketahui orang, ya, zikir tahan napas itu zikir mati. Jadi kalau mau lebih merasakan Allah tuh zikir tahan napas lewat. Itu lebih khusyuk daripada nggak tahan napas. Tapi jangan kelamaan nahannya. Kita hanya untuk ibaratnya kayak sinyal mau nyambungkan gitu biar cepat nyambungnya gitu kan. Nah, supaya connect dia ke Allahnya. Dia lebih khusyuk Bapak Ibu. Kita tahan nafas di keringat Allah. Tapi jangan kelamaan. Tahan nafas lebih hadir, lebih khusyuk. Ya. Ini ilmu tasawuf ini sama dengan ilmu ruh. Ilmu ruh sama dengan ilmu rasa. Sebagian orang terhalang mempelajari ilmu tasawuf ini, ilmu ruh ini, salah satu karena salah memahami ayat juga, tafsir. Itu yang saya bilang tadi, kawan-kawan kita yang dokter pun, karena mereka terhalang memahami ini. Yang sa'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Tuhanku. Hanya Tuhan yang tahu. Terus kalian urus-urus. Kamu nggak dikasih ilmu kecuali dikit. Coba baca ayat ini. Asbabun nuzulnya apa? Ini ayat ini turun, asbabun nuzulnya. Nabi ketika ngobrol dengan sahabat,
Orang Yahudi lewat rame-rame. Yuk kita tes Muhammad, yuk. Kenapa itu? Kita tanya dulu dia tentang roh. Tahu nggak dia? Kalau nggak tahu dia atau sama jawabnya dengan Nabi Musa, betul Nabi dia. Kalau tak sama jawabnya berarti tak betul dia Nabi. Orang Yahudi mau nanya Nabi tentang roh. Orang Yahudi, orang awam, belum masuk Islam lagi kan. Nyoba Nabi ngetes. Nah, turun ayatnya. Artinya apa? Ya nggak mungkin lah dijelaskan Allah tentang roh secara rinci sama mereka. Jelaskan Nabi. Ya enggak. Oh, cuma ngetes-ngetes doang. Tapi kalau sahabat bicara ruh, Nabi bicara ruh dengan sahabat, sama Ibnu Abbas, sama Ali, sama Umar, sama sahabat-sahabat dekat, ya pembicaranya lebih dalam lah. Maka saya sering menyuruh orang-orang yang rajin belajar hadis, coba dong. Yang sering nggak suka ziarah kubur, yang sering menganggap orang mati itu nggak bisa memberi manfaat, nggak bisa beli mudarat. Maksudnya nggak bisa beri manfaat apa? Pasif. Orang mati itu bisa beri manfaat, tapi dengan izin Allah. Caranya apa? Didoakannya kita. Kan banyak hadis mengatakan ketika amal kita dinampakkan kepada orang tua kita, lalu orang tua kita dikubur karena amalannya baik, senang dia. Kalau amalan kita buruk, dia nangis. Ya Allah, lalu dia doakan, ya Allah tunjukilah anak cucuku itu. Beri mereka petunjuk, jangan mereka sampai nanti su'ul khatimah. Jadi orang di alam ruh itu, alam kubur itu tergantung makamnya. Jangankan mendoakan, yang bisa kesana kemari pun banyak. Wih, kok tahu-tahuan Ustaz? Ya banyak dalilnya. Nabi Muhammad, ngapain Nabi? Isra Mi'raj. Dilihat Nabi. Nabi Musa sholat di atas kuburnya. Lagi Isra. Begitu Mi'raj, Nabi Musa sudah di langit. Loh, tadi di atas kubur. Isra. Lagi Mi'raj naik udah di langit. Maka kata Salman Al-Farisi dalam kitab Ruh Ibnu Qayyim. Saya secara pribadi kaget ketika membaca hadis ini pertama kali dalam kitab Ruh. Apa kata Salman Al-Farisi? Ruh orang beriman berada di kuburnya dan dia bisa pergi kemanapun dia suka dengan izin Allah. Coba, bebas. Itu yang ngomong Salman Al-Farisi. Makanya saya coba, ini Salman Al-Farisi ini siapa ini? Kok lain ini ngomongnya dengan sahabat-sahabat lain gitu? Kok ada perbedaan? Nah ternyata saya teliti, Salman Al-Farisi ini Bapak Ibu ini ahli kitab, mantan pendeta bahasanya. Ahli ilmu, dan dia belajar mendalam ilmu agama Islam ke Imam Ali Abu Bakar. Maka nanti kalau kita masuk tarikat Naqsabandi itu tersambung ke Salman Al-Farisi Abu Bakar. Kita masuk tarikat Samaniyah yang tersambung ke Imam Ali, sambung juga Salman Al-Farisi Imam Ali Muhammad SAW. Coba dia dua jalur tarikat itu, Naqsabandi sama tarikat Alawiyah sama. Itulah Salman Al-Farisi. Ternyata dia mursyidnya thariqat. Oh, pantas ngomongnya kayak gini, saya pikir gitu. Nah. Kan kita kaget ini kan, nggak pernah dengar ada sahabat ngomong kayak gitu. Cuman dia salah satunya. Nah, ketika dia ngomong gitu, ternyata memang ada hadis pendukung. Nabi Musa, Nabi Muhammad. Itu hadis Sahih Bukhari kan. Nabi ketika Isra di Masjid Aqsa, 25 Nabi hadir. Beliau jadi imam salat di Masjid Aqsa. Loh, ngapain 25 Nabi hadir? Tapi udah mati. Oh, itu para nabi, orang beriman. Orang beriman ya suka-suka Allah lah. Kalau dikasih apa masalah? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu surganya orang beriman itu adalah kebebasan. Salah satu rezeki yang diberikan Allah kepada ruh-ruh orang soleh adalah bebas ke sana kemari. Itu surga namanya. Tak terkungkung. Kalau bapak di penjara ibu, bebas namanya itu. Surga gak di penjara. Siapa bilang di penjara surga? Hah? Ya kalau mau bilang penjara surga ya masuk aja penjara dulu, rasain gimana. Nah, tapi kalau pelajaran kita di dalam tasawuf tarikat, guru-guru kita mengatakan pendapat mereka,
Orang beriman ini pun ada yang masuk surga, tapi tak boleh keluar. Nah, itu maksudnya gimana? Karena mereka beribadah ingin dapat surga. Jadi dikasihlah mereka surga, tapi tak boleh keluar dari surga itu. Di situ saja mereka. Tapi fasilitasnya sudah lengkap. Mewah. Ibarat bapak ibu dikasih rumah mewah, besar, gede, disiapin pembantu semua, udah gitu aja. Nggak bisa keluar. Kenapa? Selama hidupnya ibadah maunya surga, 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 pahala, surga, pahala, surga, pahala. Nah, itu levelnya orang beriman yang lebih rendah. Yang lebih tinggi, kalau dalam tasawuf kita beribadah tuh walaupun benar dapat surga, tapi kita tak ke situ hati kita lagi. Lebih suka kita ke Allah, 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 cinta, cinta, dekat, 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 itu aja. Akrab dengan Allah, cinta. Itu di tasawuf begitu. Nah, karena surga, maka kata Syekh Abdul Qadir Jilani, surga yang paling tinggi adalah surga yang di dalamnya di wilayah itu hanya ada Allah, tidak ada bidadari di situ. Nah, sampai begitu beliau menjelaskannya ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kita kepada melihat Allah di dunia dan di akhirat. Yang tak bisa melihat Allah itu cuma orang kafir. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ya, namanya orang kafir tak percaya sama Tuhan. Ya, tak dikasih lah melihat Tuhan. Lihat Allah itu termasuk kenikmatan yang paling tinggi di atas kenikmatan surga, di atas kenikmatan bidadari dan segalanya. Tidak ada kenikmatan yang paling tinggi kecuali memandang zatnya. Maka Nabi salah satu doanya, ya Allah berikanlah aku keizinan ila nazri lajjatin najri wajhikal karim. Ya Allah berikanlah aku kenikmatan memandang wajahmu yang mulia. Nabi menyebut dengan bahasa lezat, lezat. Ini memandang wajah Allah itu nikmat. Ini saya mohon maaf nih, ini untuk pelajaran saja, bukan untuk apa-apa. Ya mohon maaf ya. Tadi imam ini beda dengan imam yang biasa waktu saya ngaji, benar? Walaupun nggak terkenal kali wajahnya. Saya ngerasain beda dari mana? Bukan dari wajah, saya nggak kenal wajahnya, nggak kali saya. Maaf nih ya, maaf ya. Bandingkan dengan yang di sini tadi yang baca Quran. Mohon maaf nih. Bapak Ibu, mana lebih bergetar? Dengar bacaan imam tadi dengan yang di sini atau dengan yang sebelum-sebelumnya? Mana lebih nikmat? Hah? Imam kan? Imam kan? Coba kenapa? Berarti Bapak Ibu sudah ngerti rasa ilmu rasa, sudah bisa bedain. Kok bisa beda? Sama-sama cantik kan suaranya? Sama-sama indah kan lagunya? Ini nih, imam ini tadi nggak tahu apa malamnya nih. Yang jelas dia beramal pakai kolbu, kayak hati. Enak dia. Begitu dia baca Quran kita merinding. Nangis kita merinding. Ya, kalau kita terusin mau kita pingsan karena kita menjerit kan. Tapi nggak mungkin karena orang ramai kita menjerit. Harus ditahan karena jadi fitnah. Betapa indahnya ayat Allah itu ketika dibaca. Ya ibarat kita jatuh cinta itu membaca surat cinta. Kan gitu dia. Begitu dibaca firman Allah itu. Nah, kalau bagus rasa kolbu kita, ya begitulah salah satunya. Itu contoh. Nah, saya membedakannya dari rasa saya, dari sholat. Ini kok beda ini, nggak kayak biasanya kita aja. Lihat wajahnya, oh ya memang beda. Nah, bedakannya dari rasanya itu. Itu mohon maaf. Begitulah kalau kita belajar ilmu ruh, ilmu hati. Maaf-maafnya, paham kita mana imam yang berkualitas, mana yang masih kurang. Begitulah Nabi, Pak. Makanya kalau bahasa saya, kalau Nabi yang jadi imam di Masjid Nabawi, kalian nggak mau sholat ke rumah, masih sholat di rumah kalian, masih sholat di rumah kalian, bakar nanti kalian itu. Siapa lagi yang lebih hebat imamnya daripada ini? Karena begitu bahasanya. Tapi kalau imam kita, maaf nih ya, imam kita pun hatinya nggak hidup, kadang-kadang hajat pun tak bergetar hati, jadi masa ke masjid, mohon maaf nih ya. Tapi kalau bergetar kalau begitu itu kayak magnet, wah ini luar biasa hajatnya nih. Kadang-kadang itu, ya. Sebenarnya kalau udah belajar ilmu rasa kita nanti orang ajan itu kalau nggak hadir hatinya nggak benar,
atau dia merasa terpaksa ajan, kita pun ngerasa sakit hati di sini. Kok sakit kemarin? Nusuk. Rupanya dia ajannya gak ikhlas. Kayak orang menjerit misalnya kan, oh walakbar, semua, pun kemarin kayak marah ke Tuhan dia kan. Kita pun sakit, kayak marah dia ke Tuhan tuh, kayak gak ikhlas dia ajan itu kan. Terasa ke kita. Guru-guru saya, murid saya pun mengatakan begitu. Makanya beramalah dengan qalbu, dengan hati, dengan ruh. Karena yang mau kita bersihkan adalah ruh, qalbu, hati. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu dalil orang yang mengatakan, ulama yang mengatakan Nabi Muhammad tak bisa dilihat di dunia, Allah tak bisa dilihat di dunia adalah bahasa Nabi gini. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Abu Dzar bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah engkau melihat Allah?" Ketika Isra Mi'raj, Nabi menjawab, "Nur, anna arahu." Ada cahaya. Bagaimana aku melihatnya? Nah, ini pahamannya terhijab cahaya. Jadi sebelum jad itu ada cahaya yang sangat terang. Nah, dari sini kita paham Bapak Ibu. Nanti kalau hati kita sudah beramal dengan qalbu, ini kebuka qalbu kita. Nanti kita akan lihat ini terang dia ke alam cahaya. Ini bahasa Nabi. Cuman kalau nggak belajar ilmu hati, nggak belajar ilmu ruh, ilmu tarekat, saya sanksi kita nggak pernah menemukan mandang seperti itu. Nggak pernah kita ngalaminya. Padahal ini pengalaman Nabi. Aku lihat cahaya. Perhatikan sebelum jad ada cahaya. Alam cahaya. Ini hadis Sahih Muslim. Nah, tapi kan ada orang dia hafal hadisnya, tapi nggak ngerti dia apa. Karena dia mungkin nggak tahu ilmunya, nggak belajar tasawuf, nggak ngerti dia. Tahu dia hadisnya. Memahami hadis, memahami ayat, emang sebenarnya harus pakai ilmu. Ya, supaya jangan tekstual begitu saja, nggak nyambung aja secara tekstual. Banyak nggak nyambung. Nah, Nabi melihat cahaya, ya. Maka kalau bahasa guru saya, asyhadu alla ilaha illallah. Sebelum kita syahadat itu menyaksikan Allah, bersaksi, aku bersaksi tidak Tuhan kecuali Allah. Jangan syahadat dulu, sampai kau melihat nurnya. Wah, begitu dia kan. Itu yang tak bisa diajarkan dulu. Sampai kita melihat nurnya. Udah kelihatan nurnya baru kita syahadat. Kalau belum terlihat dengan mata hati, jangan. Sampai begitu. Ya, kita diajari. Emang dia dibalik cahaya itu kan. Dihijab oleh cahaya. Hijab Allah itu ada kegelapan. Kegelapan itu kebodohan. Cahaya itu penerang ilmu. Bisa diartikan ilmu juga pengetahuan. Cahayanya kalau dalam pandangan mata hati lembut dia Bapak Ibu cahayanya. Putihnya putih lembut, membuat hati kita sedih lenyah gitu ya, menikmati mandangnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun dalil ulama yang mengatakan Allah itu bisa dilihat di akhirat, ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau di akhirat sudah pasti, semua Ahlussunnah wal Jamaah yakin. Ini dalilnya nih yang tadi saya suruh baca, Al-Qiyamah 22-23. Wujuhu yawma idzin nazirah. Pada hari itu mata mereka memandang Allah Subhanahu wa taala. Nazirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang mukmin berseri-seri kepada Tuhannya lah mereka melihat, memandang. Nah, Zahirah ini diartikan Imam Abu Hasan al-Asy'ari Aswaja adalah ra'iyah, melihat. Ya, melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala. Jadi di akhirat Allah itu kita lihat dengan mata kepala. Nah, melihat zatnya. Kata Nabi dalam hadis sahih, apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudammuna aw la tudahuna fi ru'yati. Sesungguhnya kalian akan melihat Allah seperti kalian lihat bulan purnama itu.
Ya. Ada nggak yang menghalangimu? Susah nggak ngelihatnya? Kalau lihat bulan purnama susah nggak? Susah nggak Bapak Ibu? Nggak susah. Lihat bulan purnama enak kan? Nikmat kita, menikmati kan bulan juga. Tapi bentuk Allah bukan kayak bulan purnama. Bentuknya bukan begitu. Nah, inilah dijelaskan beliau oleh Syekh Muhammad Amin Qudri. Kata beliau apa? Yang dimaksud hadis sahih itu adalah penglihatannya, yakni tiadanya keraguan dan kesamaran dalam penglihatan, bukan menyerupakan objek penglihatan. Sungguh Allah itu laisa kamitslihi syai'. Artinya melihat Allah itu seperti bulan purnama, bukan Allahnya seperti bulan purnama. Penglihatannya itu nyata, nikmat, gitu. Yang dimaksud Nabi itu yang melihatnya gitu enak, nikmat, mudah, gak ada yang halangi, gampang, nyata dia. Zatnya itu. Kalau kita dengar baca Quran tadi misalnya, merinding kita, menggigil kita, merinding, bergetar hati kita. Nyata gak getaran hati, rindingan di badan itu? Nyata? Nyata gak? Nyata kan? Kalau kita lagi merinding, menggigil, ada orang menggigil karena kedinginan. Kalau Bapak Ibu lagi kedinginan menggigil, nyata nggak dingin itu, gigilan itu? Nyata? Nyata? Nyata. Tapi nyata dalam pandangan rasa jasmani. Nah, paham? Bisa paham itu Pak? Jadi nyata itu tidak mesti dia dilihat ada bentuknya gitu. Maka sifat Allah itu tidak ada sifat surah bentuk. Mana ada Imam Ahsul mengatakan Allah itu berbentuk berupa warna, tidak ada. Maka ketika ada muncul ayat-ayat tangan kaki, disitulah nanti akidah Ahlussunnah wal Jamaah mentakwilnya. Tangan kaki, tangan itu lambang kekuasaan. Tangan-tangan Allah di dunia. Polisi punya banyak. Itu Intel itu banyak kali tangan kakinya. Polisi itu banyak kali tangan kaki mereka. Maksudnya apa? Apakah setiap polisi kakinya tangannya banyak? Enggak. Kan paham lagi itu kan? Maka ketika Allah katakan lillahi junudus samawati wal ardh, Allah itu punya tentara-tentara di langit dan di bumi. Tentara di langit dan di bumi. Tentara Allah itu siapa? Hah? Malaikat. Pasti Bapak Ibu mengatakan tentara Allah itu malaikat. Kalau belajar syariat saja. Kalau Bapak mendalaminya dalam tasawuf, tentara Allah itu malaikat saja atau ada yang lain? Tentara Allah itu burung ababil. Benar? Itu kan diperintah hancurkan Abraha, benar? Loh, burung tentara Allah. Paham itu? Tentara Allah itu orang-orang beriman yang gak takut mati. Itu tentara Allah. Maka kalau melihat orang berjihad berbaris, Allah tuh ketawa kata Nabi SAW. Tertawa. Salah satu membuat Allah tertawa. Itu kan bahasanya saking senangnya Allah Ta'ala itu. Salah satu yang membuat Allah sangat senang melihat orang berbaris jihad. Seolah-olah mereka katakan, nih tentara Tuhan nih, kami siap mati. Korbankan untuk Allah. Nah, Allah tertawa. Banyak yang membela agamanya, meyakini dirinya. Ya. Maka orang mati syahid, balasannya luar biasa. Dosanya hapus semua. Nanti meninggal syahid bisa memberi syafaat keluarganya kan, ayah ibu bisa tarainya 10 orang, berapa orang dia tarik itu, suka dia dikasih kebebasan Allah Ta'ala. Itu bahasa Nabi begitu. Kenapa? Karena mereka sudah mengorbankan jahir batinnya buat ya Allah SWT. Kalau orang sudah berani mengorbankan jahir batin, berarti kan imannya sudah gak diragukan lagi kan, cintanya kan udah gak diragukan lagi Pak. Udah semua dikasih. Apa yang mau diragukan lagi? Orang nyawa dikasih satu-satunya dikasih ke Allah. Nggak bisa diragukan lagi. Makanya kalau Bapak Ibu nonton film drama Cina itu,
Kalau udah ada orang menyelamatkan nyawanya, hidupnya, udahlah dianggapnya itu udah kayak Tuhan dia, dilayaninya. Kenapa? Nyawanya bisa selamatin. Nah, itu bahasa manusia alam nyatanya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dalil akal tentang mungkinnya melihat Allah itu karena melihat merupakan salah satu bentuk ketersingkapan dan ilmu bagi subjek yang melihat objek. Ketersingkapan yang diciptakan Allah ketika indera berhadapan langsung dengan objek. Dan Allah bisa saja menciptakan ketersingkapan yang sama bagi objek yang tidak berhadapan langsung dengan objek. Artinya apa? Melihat itu adalah tersingkap hijabnya, sehingga kita melihat nyata. Dan bisa jadi ya, pakai mata kepala pun kita lihat kenyataannya itu. Walaupun nanti bagaimana bentuknya, kalau bahasa ulama, jangan tanya bagaimana bentuknya. Itu enggak wilayah akal kita itu. Nah, bahkan beliau di sini mengumpamakan, ya, apa kata beliau di sini? Seperti kenyataan Rasulullah SAW yang dapat melihat orang berada di balik punggungnya. Jadi Nabi sholat, Bapak Ibu. Allah Akbar. Apa kata Nabi SAW? Setelah sholat, sahabat, jangan kalian kira aku di depan jadi imam, tak nampakku kalian di belakang. Kalian di depan, aku di belakang, sama saja penglihatanku, kata Nabi. Coba. Nabi itu di depan dia, di belakang tuh tahu semua dia kerjanya. Makanya ketika sahabat buru-buru angkat takbir, Allah Akbar, sami Allah liman rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi. Begitu dia bertasbih, selesai sholat, siapa tadi yang bertasbih? Yang agak beda bacanya kan. Saya Rasul. Aku tadi melihat ada 12 malaikat mengangkat tasbih ke langit. Belakang dilihat Nabi, Pak. Cuman caranya tuh. Kok bisa kelihatan di belakangnya itu? Nah, itu bisa saja dibukakan Allah seperti penglihatan, jadi nyata. Nah, itulah bahasa beliau. Jadi kita saksikan nyata Allah Ta'ala itu. Senyata-nyatanya. Ya. Seperti Rasulullah begitu. Walaupun tidak langsung dengan objek mata langsung, tapi beliau bisa melihat. Nah, ini namanya tersingkap hijab. Ya. Walaupun objek itu tidak berhadapan langsung. Telah maklum bahwa melihat merupakan pertalian khusus antara yang melihat dan yang dilihat berdasarkan akal. Bila salah satu di antara yang melihat dan yang dilihat itu ada di arah tertentu, maka yang satunya lagi juga demikian. Demikian pula bila salah satu jelas tidak berada di arah tertentu, maka yang satunya lagi tidak di arah tertentu. Kami mengatakan bahwa pemuliaan tersebut hanya bagi orang beriman saja, orang kafir tidak. Tadi kita sebutkan, innahum lamahzubun, mereka itu terhijab, tak bisa melihat Allah, tak diizinkan. Mengapa mereka tak diizinkan Allah melihat Allah? Oh, percaya aja enggak, beramal enggak pernah mengharapkan balasan dari Allah. Bagaimana? Maka ada orang zaman kafir Quraisy, zaman jahiliyah itu ditanya sama Aisyah. Aisyah nanya ke Rasul, ya Rasulullah, si fulan itu kan rajin kali ngasih makan anak yatim, bantu orang fakir miskin. Masuk surganya dia itu? Kata Rasul, kalau bahasa kita apanya masuk surga? Wong ketika sedekah beramal nggak pernah berharap sama Allah, percaya aja enggak katanya. Ya nggak pernah minta ampun kan? Kalau kita sedekah nanti misalnya, ya Allah ampunilah dosaku dengan sedekah ini. Ya Allah berikanlah rahmatmu. Ya Allah berikanlah ini. Kan selalu kita berdoa ketika sedekah. Kalau orang kafir, ada dia minta ke Allah ketika sedekah? Tak ada. Sedekah tuh niatnya gak ada Allahnya gitu. Paling dia sedekah apa? Ya, dia anggap orang nih, aku paling dermawan di kampung nih. Kan gitu kan. Kasih aja lah, biar nampak orang tuh. Kalau punya kan ngomong gitu. Kasih aja lah, biar nampak orang tuh aku dermawan. Banyak pejabat situ semua. Biar tahu orangnya orang kaya, gak pelit. Nah, begitu deh. Tak ada Allahnya. Itu orang kafir. Itulah makanya bahasa Nabi, innamal a'malu
Benian, amal itu sangat bergantung dengan kolbu hati. Makanya ilmu tasawuf itu yang dibagusin kolbu, dibersihin hati, biar bisa dia melihat Allah, biar bisa dia mohon terus ke Allah, bergantung terus ke Allah. Itunya dia. Nah, makanya kuncinya kan di situ. Yang lalu kita jelaskan kan, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang membersihkan nafsnya, jiwanya, kalbunya. Beruntung. Supaya apa dia bersihkan? Supaya dia bisa menyaksikan Allah. Kalbu kita itu. Karena nggak bersih nggak bisa melihat. Ya. Kemudian dalam sebuah hadis kata Nabi, "Idza dakhala ahlul jannah jannatan qala yaqulu Allah tabaraka wa taala, turidu syai'an azidukum fa yaqulu alam tubayyid wujuhana alam tudkhilnal jannah wa najjina minan nar." Fayakshiful hijab. Ketika penduduk surga masuk ke surga, Allah Ta'ala berfirman, apakah kamu menginginkan sesuatu yang akan aku tambahkan? Maukah kalian aku beri tambahkan lagi? Dari kenikmatan surga ini, penduduk surga bilang, ya Allah, bukankah Allah telah memutihkan muka kami, udah bercahaya, udah terang, bersih. Masukkan kami dalam surga, banyak nikmat di sini, dan menyelamatkan kami neraka. Ini sudah sangat cukup, sudah sangat banyak Allah. Lalu kata Allah, kemudian Allah membuka tabir. Fayakshiful hijab. Ya, dibuka tabir, dan tidak ada sesuatu yang diberikan kepada mereka yang lebih mereka cintai daripada nikmat melihat Allah yang maha tinggi. Nazru ila rabbihim azza wa jalla. Sahih Muslim. Inilah yang disebut dalam Al-Quran, yang disebut dengan istilah ziyadah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang buat baik, kami berikan kebaikan surga, dan tambahannya melihat wajah Allah. Nah, ini hadis Sahih Muslim. Kalau di surga sudah pasti nanti dilihat kita semua. Perlihatkan. Kalau di dunia ini, nah itulah tadi ada yang menyebut mati dulu. Kalau bahasa hadisnya. Maka Nabi Musa yang kemarin kita sebut mati dulu. Bagaimana mati? Fana. Nah, mati tabi'i, mati hissi, mati suri, fana. Fana itu terhilangnya cenderung kepada menghilangkan diri. La haula wa la quwata illa billah. Kita merasa kita itu gak ada apa-apanya. Baik Bapak Ibu, ini aja penjelasannya dulu. Ya, sebenarnya banyak ini. Karena tadi ada 5 golongan. Tapi mungkin ini sudah bisa mewakili. Bagi Bapak Ibu yang mau mendalaminya bertanya silakan.